mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Ana mau bertanya bagaimana hukumnya apabila seseorang mempercayai tentang sebuah iklim, misalnya ditetapkanlah misalnya dari BMKG esok hari akan ada hujan atau akan datang sebuah badai atau panas yang berkepanjangan misalnya. Apakah kita termasuk orang yang melewati dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Kayak mana ya Ustadz hukumnya? Nah, pertanyaan pertama kali ini adalah bagaimana sih hukum mempertanyakan perakiraan cuaca? Apakah tindakan ini termasuk melanggar syariat atau tidak ya kawan-kawan? Gimana? Udah pada tahu belum? Yuk daripada bingung, kita langsung tanya aja. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashraful anbiya'i wal mursalin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Ada pertanyaan dari saudara kita tentang perkiraan cuaca atau perakiraan cuaca dari BMKG. Bolehkah kita meyakininya? Bolehkah kita mengambil sikap dari pengkabaran tersebut? Baik, kita jawab pertanyaan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkiraan cuaca atau perakiraan cuaca dari pihak BMKG, mereka memperkirakan cuaca berdasarkan tanda-tanda yang muncul sebelum terjadinya fenomena atau kejadian yang akan diperkirakan tersebut. Dan mereka menamakan dengan perkiraan, bukan sebuah kepastian. Artinya perkiraan ini bisa meleset atau tidak. Dan mereka memperkirakan akan munculnya sesuatu pada cuaca tertentu, apakah mungkin hujan, ataukah mungkin badai, atau mendung, atau yang semisalnya, itu berdasarkan tanda-tanda yang ada sebelum terjadinya fenomena tersebut. Sesungguhnya hal ini tidaklah bertentangan dengan keyakinan seorang mukmin muslim. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 16, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Allah berfirman yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alamatin, tanda-tanda bagi kemunculan sesuatu. Di antara tanda-tanda tersebut adalah bintang. Allah memberikan contoh setelah itu, wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan tanda tersebut, dengan tanda bintang tersebut, itu bintang ke bintang, mereka manusia itu mendapat petunjuk. Allah SWT memberikan contoh untuk tanda berupa bintang yang dijadikan manusia sebagai tanda petunjuk bagi mereka untuk menempuh sebuah perjalanan.
Maka hal ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala, legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk bolehnya mengambil tanda-tanda, ya, tersebut, ya, untuk bisa kita mendapatkan petunjuk. Jadi ketika kita mengambil tanda-tanda akan kemunculan sesuatu dengan tanda-tanda tersebut, dengan hal itu kita melakukan sikap, mengambil sikap dan tindakan, maka ini dibolehkan. Maka hal ini dibolehkan berdasarkan firman Allah ini. Karena itu merupakan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Demikianlah yang dilakukan oleh pihak BMKG. Mereka menetapkan perkiraan cuaca berdasarkan tanda-tanda yang muncul sebelum terjadinya fenomena alam tersebut. Apakah itu hujan, badai, dan seterusnya. Hanya saja karena keterbatasan manusia, sehingga bisa jadi mereka salah dalam menyimpulkan. Bisa jadi ketika seseorang atau satu pihak lembaga seperti BMKG, dia menyimpulkan akan terjadinya perkiraan cuaca berupa hujan. Namun ternyata meleset. Padahal mereka menetapkan hal tersebut, perkiraan tersebut berdasarkan tanda-tandanya. Itulah kita katakan kelemahan manusia di dalam menyimpulkan. Bisa jadi meleset. Namun bukanlah sebuah kesalahan ketika kita, ya, menjadikan hal ini, menjadikan berita tersebut untuk kita bisa mengambil sikap. Hanya saja tidak boleh bagi kita untuk meyakini kepastian kejadian tersebut, perkiraan tersebut. Dikarenakan kesimpulan manusia, dikarenakan keterbatasan mereka, bisa keliru. Demikian. Insyaallah ta'ala boleh bagi kita untuk mengambil berita dari BMKG terkait dengan perkiraan cuaca. Hanya saja jangan diyakini kepastian kejadiannya. Namun boleh kita jadikan sebagai kehati-hatian kita, lalu kita bisa mengambil sikap berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Sudah paham kan kawan-kawan dari jawaban Ustadz tadi mengenai hukum ramalan atau perakiraan cuaca? Jangan lupa dicatat ya kawan-kawan. Ikatlah ilmu dengan catatan. Selanjutnya, kita langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Umar, pekerjaan wira swasta. Ini Ustadz, pertanyaannya Ustadz, kawan ana kan Ustadz ada jasa kurir gitu kan Ustadz kan. Jadi kalau kurir ini terkadang kan Ustadz menjemput barang, menjemput makanan, menjemput ya yang lain-lain lah Ustadz. Kalau makanan atau cake misalnya dia jemput kan Ustadz, terkadang kan cake itu ada ucapan selamat ulang tahun ataupun selamat Natal itu Ustadz kan. Terus kadang-kadang dia dapat juga kurir untuk menjemput makanan yang non halal gitu Ustadz. Itu kayak mana ya Ustadz jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kali ini pertanyaannya adalah, apakah boleh seseorang yang berprofesi sebagai kurir mengantarkan barang atau makanan yang non halal? Kira-kira boleh atau enggak ya kawan-kawan? Ya udah, jangan pada bingung. Kita tanya aja langsung ya. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa Rosa TV rahimani wa rahmakumullah, ada pertanyaan tentang hukum kurir menjemput barang haram. Bagaimana hukum orang yang bertugas sebagai kurir untuk menjemput barang-barang haram seperti ini? Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, apa saja bentuk keharaman yang dilakukan oleh seseorang
atau ada sesuatu yang haram untuk diinteraksikan, maka haram juga untuk membantu dengan bentuk apa saja keharaman tersebut. Tidak boleh bagi kita sebagai sarana terrealisasinya sebuah perkara yang haram. Jika sebuah barang haram, apakah itu bentuk makanan, minuman, atau apa saja yang dengannya orang lain akan melakukan keharaman, maka ketahui ketika itu kita menjadi sarana sebuah keharaman. Maka sarana ini pun berhukum sebagaimana hukum tujuannya. Para ulama menyebutkan al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana-sarana itu memiliki hukum tujuannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Keharaman adalah sesuatu yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan sesuatu yang dikerjakan sesuatu yang dikerjakan dia berdosa dan ditinggalkan berpahala. Nah, oleh karenanya wajib bagi kita untuk meninggalkannya agar kita tidak terjerumus kepadanya. Demikian pula kita tidak boleh untuk membantu orang lain untuk melakukan perkara yang haram. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan hukumnya? Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam mencari rezeki yang halal agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu, kita langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya, dan merupakan pertanyaan terakhir dari episode Kemyu kali ini. Kira-kira pada mau nanya apa ya ke Ustadz? Jangan kemana-mana ya, tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Minta izin mau bertanya sama Ustadz. Nama saya Umar. Begini Ustadz, ada satu pertanyaan saya yang sampai sekarang belum pas rasanya jawaban dari yang lain gitu loh. Bagaimana adabnya apabila kita menolak permintaan dari guru kita gitu Ustadz? Bagaimana caranya? Karena suatu hal yang saya rasa lebih penting gitu loh. Gimana adabnya untuk menolaknya gitu loh Ustadz, sama guru ya, sama guru saya gitu Ustadz. Jadi kayak mana ya Ustadz jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Bapak ini ingin bertanya, bagaimana sih hukum menolak permintaan seorang guru atau ustadz? Gimana kawan-kawan? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ya udah, jangan pada bingung. Mendingan kita langsung tanya aja ya. Kayak mana ya ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan tentang bagaimana adab menolak permintaan guru atau ustadz. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita harus merinci masalah ini. Karena sesungguhnya permintaan ustadz atau permintaan siapa saja kepada kita, maka ini ada beberapa macam bentuknya. Bisa jadi permintaan tersebut adalah permintaan untuk melakukan perkara-perkara yang wajib atau permintaan untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Bisa jadi juga ya, permintaan tersebut untuk melakukan perkara-perkara yang sunnat atau meninggalkan perkara-perkara yang makruh, atau
permintaan tersebut terkait dengan, ya tidak ada hubungannya dengan halal dan haram, ya. Tidak ada terkait dengan haram atau tentang kewajiban-kewajiban, demikian. Nah, bagaimana? Tentunya kita merincinya. Rincian yang pertama, apabila permintaan ustadz tersebut terkait dengan perkara yang memang wajib, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, atau permintaan ustadz tersebut terkait dengan, ya, tentang keharuman-keharuman yang wajib untuk ditinggalkan, maka tentunya memenuhi permintaan sang ustadz atau sang guru tersebut adalah merupakan kewajiban. Demikian. Wajib untuk dipenuhi permintaan tersebut, bukan atas dasar permintaan sang ustadz, tapi dikarenakan ternyata permintaan tersebut terkait dengan perkara yang wajib bagi diri kita untuk melakukannya, atau perkara yang haram yang wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Demikian. Wajib, ya. Nah, ketika memenuhi permintaan ustadz dalam hal seperti ini, maka wajib bagi kita. Itu hukumnya, wajib bagi kita. Karena itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rincian yang kedua, apabila permintaan sang ustadz tersebut terkait dengan perkara-perkara yang sunnat, terkait dengan perkara-perkara mustahabbat, yaitu hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan atau dianjurkan untuk ditinggalkan, makruh untuk dilakukan, maka di sini hukum memenuhi permintaan sang ustadz tersebut adalah hukumnya sunnat, mendapatkan pahala bila kita penuhi, atau, ya, tidak berdosa ketika kita tidak memenuhinya. Berbeda dengan rincian yang pertama, ya, ini wajib bagi kita untuk memenuhi permintaan tersebut. Bila kita kerjakan, kita dapat pahala. Bila kita tinggalkan, maka kita berdosa. Berdosa bukan dikarenakan, ya, tidak memenuhi permintaan sang ustadz, tapi itu terkait dengan apa yang wajib bagi kita untuk kita kerjakan dan apa yang haram bagi kita untuk kita lakukan. Demikian. Adapun rincian yang kedua terkait dengan perkara-perkara yang sunat. Contoh untuk jenis rincian yang pertama adalah contoh sang ustadz meminta untuk, ya, menutup aurat. Nah, ini wajib, ya. Seperti itu. Atau contohnya sang ustadz meminta untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang haram, seperti contohnya adalah melihat aurat-aurat wanita. Contohnya di media sosial, YouTube dan seterusnya. Maka ini, ya, wajib untuk memenuhi permintaan tersebut. Contoh untuk rincian yang kedua, ya, contohnya adalah seperti, ya, permintaan sang ustadz untuk menutup wajah dengan bercadar. Ini diarahkan kepada seorang wanita. Maka permintaan tersebut ini hukumnya sunat untuk dikerjakan. Karena menurut pendapat yang kuat di antara dua pendapat di kalangan para ulama, ini hukumnya adalah sunat bercadar, demikian. Atau begitu juga contohnya, ya, permintaan sang ustadz tersebut ini terkait dengan, ya, untuk meninggalkan permintaan sang ustadz adalah contohnya permintaan untuk meninggalkan memakan makanan-makanan yang menimbulkan aroma bau, seperti contohnya adalah makanan jengkol, petai, atau contohnya bawang, demikian. Nah, maka ini hukumnya adalah sunnat bila dipenuhi. Nah, adapun permintaan sang ustadz tersebut dalam perkara-perkara yang boleh, yang tidak ada, ya, dosa di sana dan tidak ada pahala di sana, maka ketika kita ingin memenuhinya atau kita ingin tidak memenuhinya, maka disinilah, ya, dibutuhkan adab, ya, adab. Ketika kita ingin memenuhinya, ya, kita penuhi permintaan sang ustadz tersebut karena sang ustadz memiliki jasa, maka di sini ada berbuat baik kepada sang ustadz, kita dapat pahala karena niat tersebut. Kalau kita ingin menolaknya, nah, bagaimana adabnya? Maka hendaknya pertama sekali bertanya kepada sang ustadz,
ya, atau sang guru tersebut, Ustadz maaf, apakah ya, ditanyakan tentang alasannya, Ustadz apakah permintaan ini ada terkait dengan hukum syar'inya, itu manfaat atau kita katakan hukum syar'i yang terkait dengan itu, apakah ini diperintahkan oleh Allah ataukah ini dilarang oleh Allah, apakah ini disyariatkan oleh Allah, apakah ini dianjurkan untuk ditinggalkan, ya, seperti itu. Tanyakan pertanyaan seperti itu. Nah kemudian, ya, kemudian setelah itu, bila sekiranya tidak ada dosa dan pahala di sana, tidak ada terkait dengan halal dan haram, maka silahkan, ya, sembari meminta maaf kepada sang ustadz, mohon maaf ustadz, saya tidak bisa memenuhinya. Ini pernah terjadi ketika Barirah radhiyallahu an, ya, diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima kembali suaminya, ya, yaitu Barirah yang lebih dahulu dibebaskan sementara suaminya masih budak. Secara syar'i maka wanita yang telah bebas dari perbudakan sementara suaminya ini masih dalam kondisi budak, maka ada pilihan bagi sang istri tersebut untuk lepas dari suaminya, tidak lagi menjadi istri, atau masih ingin menjadi istri, maka ini dikembalikan kepada sang istri tersebut, pilihannya, silakan. Ternyata Barirah memilih untuk lepas dari suaminya, tidak menjadi istri bagi suaminya. Ternyata suaminya ketika itu tidak rela Barirah ini lepas. Tapi ini pilihan dari Barirah. Maka suaminya ini meminta kepada Rasulullah untuk membujuk Barirah radhiyallahu anha agar kembali kepada suaminya. Maka Barirah yang mendapatkan, ya, ungkapan Rasulullah seperti ini untuk kembali kepada suaminya, beliau bertanya kepada Rasulullah. Ini permintaan Rasulullah kepada Barirah. Barirah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Anda memerintahkan saya? Maksudnya dengan perintah syar'i. Lihat ini. Maka begitu juga seharusnya kita, ya, ketika ada, ya, guru kita, ustadz kita yang meminta kepada kita dengan sebuah permintaan, maka kita bertanya, apakah, ya, ada perintah syar'i dalam hal ini? Seperti itu. Barirah bertanya kepada Rasulullah, apakah Anda memerintahkan saya? Maksudnya dengan perintah syar'i, yaitu atas dasar wahyu dalam hal ini. Maka Rasul mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, tidak, aku hanya, ya, sebagai orang yang membantu, yaitu orang yang sebagai perantara. Kata Rasulullah, ya, aku hanya sebagai syafi', yaitu orang yang membantu suaminya agar membujuk Barirah ini kembali kepada dirinya. Demikian. Maka ketika itu Barirah mengatakan, ya, saya memutuskan untuk tidak ada, ya, keperluan dengan sang suaminya. Demikian. Ya, artinya Barirah menolak permintaan Rasulullah untuk kembali kepada suaminya. Akhirnya Rasulullah tidak bisa membujuk karena Barirah telah menetapkan keinginannya untuk lepas dari suaminya. Demikianlah mestinya kita, ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, kalau tidak salah juga ada di riwayat Muslim, ya, seperti itu. Jadi demikian semestinya kita dalam menolak permintaan guru kita. Bertanya terlebih dahulu tentang apa? Tentang alasan syar'i, ya, atas permintaan tersebut. Adakah alasan syar'i, ya, dari permintaan tersebut? Bila kita tidak berkenan untuk memenuhinya, maka menurut adab ketimuran di negara kita ini, maka ucapkan maaf, ya, untuk menolak permintaan tersebut, ya, agar sang ustadz dia tidak mungkin tersinggung. Demikian. Maka silahkan barangkali untuk, ya, menilai, ya, manfaat ketika permintaan tersebut. Saya sarankan untuk terlebih dahulu meminta manfaat, meminta penjelasan tentang manfaat dari permintaan tersebut. Bisa jadi ada manfaat memang atas permintaan yang diarahkan kepada kita dari guru kita, dari ustadz kita. Demikian, ya. Itu kembalinya kepada kita. Seperti itu. Baik. Pilihan itu kembali kepada
kita yang diminta, yang diarahkan permintaan itu dari sang guru atau sang ustadz kita, demikian ya. Seperti itu. Tapi tidak ada boleh penolakan di dalam kewajiban-kewajiban, demikian pula dalam larangan-larangan untuk ditinggalkan. Kewajiban wajib dikerjakan, larangan wajib ditinggalkan, demikian. Adapun perkara sunat, ini kembali juga kepada pilihan kita, sebagaimana perkara-perkara yang boleh-boleh saja ini kembali kepada kita. Hanya saja perhatikan tentang manfaat ketika ya kita hendak menolaknya. Seperti itu. Apakah manfaat itu besar bagi diri kita ataukah tidak? Semoga bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai nih di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Jadi, terus menuntut ilmu agama ya. Terima kasih telah menyaksikan Cameo. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بحرفيه بالقسطاس كسر شد على وسيئة في همزه اضموم وهائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا.